masa konsepsi sampai akhir masa remaja. Itu yang dinamakan anak. Kemudian ada definisi umur anak dari Undang-Undang Inggris hingga berusia 17 tahun. Kemudian Undang-Undang Perkawinan ini juga menjelaskan ya. Kemudian ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Nah, sepertinya untuk kompilasi data ini diambil dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk data kurang dari 18 tahun. Berarti apa tuh Bu? SMA ya? SMA atau perguruan tinggi baik semester 1 atau semester 2 gitu. Nah, sementara itu pernikahan usia anak itu ada pernikahan terjadi sebelum anak mencapai usia 18 tahun. Jadi sebenarnya anak itu belum matang secara fisiknya, belum fisiologisnya ya, dan psikologis juga belum ya. Badannya aja nampaknya besar ya Bu ya, tapi secara psikis tuh masih kecil dia sebenarnya. Masih ada beberapa yang tidak bisa dipikirkan secara matang ya dari mentalnya seorang anak gitu ya. Termasuk bagaimana dia bertanggung jawab terhadap pernikahan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut ya. Kemudian perkawinan anak juga sebenarnya merupakan apa ya, pelanggaran atas hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Kemudian seperti yang saya sampaikan di awal, diperkirakan 1 dari 6 anak perempuan Indonesia itu menikah sebelum mereka mencapai usia 18 tahun. Nah, beberapa faktor yang mengontribusi pernikahan usia anak. Jadi nanti kita bisa mengambil perannya di mana gitu ya Bu ya. Memang materi saya ini sifatnya umum, nanti Bapak Ibu bisa membreakdown-nya lagi, kira-kira di lokasi daerah Bapak Ibu faktor yang mengkontribusinya apa. Kemudian silakan nanti bisa kita diskusikan gitu ya, kira-kira langkah yang bisa kita ambil dari Asia itu apa. Meskipun kecil, tapi bisa itu bermanfaat untuk membantu masyarakat di sekitar lingkungan kita dan membantu Indonesia ya. Nah, masalah sosial ekonomi yang diperumit dengan tradisi budaya dalam kelompok masyarakat. Jadi memang dari kajian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu ya, Bu. Kemudian ada pertemuan juga kemarin saya menghadiri bersama Ibu PWA Ibu Yumi bahwa ada beberapa faktor yang mengontribusi kenapa terjadi pernikahan usia anak. Saya yakin masih banyak faktor lain yang mungkin tidak terpaparkan di sini. Nah, maka dari itu nanti silakan bisa dari masing-masing daerah. Saya juga mau meminta masukannya atau apa ya Bu di diskusi kita pada malam ini, kira-kira apa, kemudian kita bisa melakukan kajian dan dari perguruan tinggi bisa turun untuk melakukan edukasi-edukasi atau intervensi lain yang dapat membantu masyarakat. Nah, kemudian ada juga stigma sosial mengenai pernikahan setelah melewati masa pubertas. Jadi itu boleh gitu ya Bu ya. Jadi dan ini yang bisa meningkatkan pula angka kejadian pernikahan usia anak. Jadi nggak boleh anak itu anak perempuan khususnya itu jangan menikah usia yang terlalu tua gitu ya. Tetapi juga begitu dia sudah pubertas itu langsung dinikahkan. Oke, secara fisiologis memang sudah terjadi menstruasi ya. Tapi sebenarnya secara organ reproduksi belum siap untuk menerima kehamilan. Kemudian ada juga disinyalir gitu ada motif ekonomi. Jadi harapan tercapainya keamanan sosial dan finansial orang tua gitu ya setelah menikahkan anaknya. Jadi ini yang menyebabkan bahwa orang tua menyetujui untuk menikahkan anaknya pada usia dini. Ini pernikahan usia dini dulu disebutkan seperti itu, tetapi ada beberapa yang menyampaikan bahwa dini ini ada diskriminasi nama orang gitu ya, dini sehingga sekarang itu pernikahan usia anak. Kemudian hal lain yang juga mengontribusi itu alasan orang tua menyetujui pernikahan seringkali juga karena takut akan terjadi kehamilan di luar nikah. Jadi anaknya pacaran gitu ya Bu ya, artinya sudah mengenal pasangan lawan jenisnya. Kan buat Kemudian boneka, karena bukan buat takut adik. akibat Laki-laki pergaulan mana boleh bebas, pak gelang. jadi ya dinikahkan saja gitu untuk mempererat tari kekeluargaan juga mungkin bagi yang sudah saling mengenal. Gitu. Jadi daripada anakku macam-macam ya udah nikahin aja gitu meskipun usianya masih kurang dari 18 tahun. Kemudian ini kenyataannya hasil kajian-kajian juga menemukan bahwa pernikahan usia muda itu lebih sering dijumpai di kalangan keluarga yang miskin.
Tetapi nggak nutup kemungkinan juga ada juga dari kalangan keluarga ekonomi atas. Karena terjadi pernikahan usia anak ini bukan karena faktor ekonomi, bisa saja karena kehamilan yang tidak diinginkan gitu ya, yang menyebabkan harus diakhiri dengan pernikahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari laki-laki gitulah ya, pikiran seperti itu. Kemudian kehamilan tidak diinginkan akibat dari pergaulan bebas yang saya sampaikan tadi bisa menyebabkan kehamilan. Kemudian karena putus sekolah, sudah tidak melanjutkan sekolah lagi, tidak ada kegiatan apa-apa, kemudian ada yang melamar, kemudian dinikahkan oleh orang tuanya. Nah, ini hasil identifikasi yang mendorong munculnya perkawinan anak atau pernikahan usia anak yang seperti sudah disampaikan sebelumnya bahwa di sini ini sosial budaya di mana perkawinan anak didorong oleh beberapa hal. Nah, yang saya sampaikan ini merupakan saya adopsi dari hasil pertemuan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ya, Ibu-ibu. Jadi di sini ini hasil kajian dari mereka bahwa 4 faktor ini merupakan 4 faktor utama terjadinya perkawinan atau pernikahan usia anak. Nah, dari sosial budaya, jadi lemahnya perspektif tentang pentingnya pendidikan, khususnya pendidikan bagi kaum perempuan. Kemudian penyalahan teknologi informasi, ada konten-konten dewasa yang dapat diakses oleh anak. Nah, ini tidak serta-merta memang terjadi pernikahan, tetapi dampaknya itu adalah pergaulan seks bebas, kemudian terjadi kehamilan, bisa terjadinya unwanted pregnancy tadi, kemudian aborsi ya juga bisa terjadi karena konten-konten dewasa yang dapat diakses anak. Kemudian perspektif usia layak menikah berdasarkan tanda-tanda kedewasaan. Jadi ada beberapa yang menyatakan kalau udah akhir balik gitu ya, sudah menstruasi ya sudah nikahkan saja gitu ya. Kemudian tidak produktif aktivitas pemuda remaja yang ada di daerah, kemudian rendahnya pengawasan orang tua atau monitoring parental ya, kemudian mudah menegakkan pernikahan secara adat agama. Nah, kemarin disampaikan memang ya dari kepala dinasnya itu bahwa beberapa titik-titik pernikahan usia dini itu justru terjadi di daerah-daerah pedalaman dan beragama non-Muslim gitu ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang beragama Muslim juga banyak, Bu. Tapi yang disampaikan kemarin hasil temuan dari dinas ini adalah seperti itu. Saya sampaikan apa adanya ya. Kemudian ada beberapa juga verifikasi kemarin ada acara-acara daerah atau adat tertentu yang juga bisa menjadi peluang untuk remaja-remaja melakukan apa ya perilaku seks bebas sehingga jadi kehamilan kemudian dinikahkan. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah ekonomi, pendidikan tadi putus sekolah, eh, kemudian tidak artinya untuk anak putus sekolah tadi yang seperti yang sampaikan ya, Bu ya. Kemudian rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kemudian tidak terintegrasinya data perkawinan anak berakibat sulitnya melakukan integrasi program. Jadi manajemen data yang mungkin belum terintegrasi secara komprehensif. Nah, ada 5 faktor yang terverifikasi di Kalimantan Barat ya tadi yang saya sampaikan bahwa perspektif usia anak layak menikah berdasarkan tanda-tanda akhir balik, ada yang putus sekolah, pergaulan bebas, penggunaan teknologi informasi, kemudian tidak produktifnya aktivitas pemuda dan relatif pernikahan itu mudah kalau secara adat ataupun secara agama. Nah, tetapi pernikahan ini kenapa menjadi penting ya dan menjadi tren isu sekarang ya. Apalagi ternyata dikaitkan juga bahwa anak stunting gitu ya dihasilkan dari ibu yang menikah usia muda atau kehamilan terjadi pada usia muda. Nah, dampak pernikahan usia anak antara lain selain putus sekolah bisa menyebabkan dia menikah muda, bahkan dampak pernikahan usia anak juga bisa menyebabkan dia putus sekolah pada saat kondisi dia hamil sedang sekolah. Kemudian bisa juga terjadi dampaknya adalah masalah atau konflik domestik yang beresiko terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Perceraian, kemudian masalah kesehatan jiwa atau mental, kecemasan, depresi karena tidak siap ya secara mental. Kemudian yang juga uh, terjadi adalah masalah pengasuhan anak. Jadi ketidakmampuan dalam asa asih dan asuh ya para remaja sudah menikah usia muda.
ekonomi dan masalah kesehatan reproduksi dan berbagai masalah kesehatan yang lain akibat pernikahan usia anak. Nah, kalau kita lihat, pernikahan usia anak dalam, kajian kesehatan produksi bahwa pernikahan usia anak ini terjadi, karena kehamilan tidak diinginkan, unwanted pregnancy. Nah, ini juga bisa menyebabkan ketidaksiapan organ reproduksi pada kehamilan remaja. Karena hal ini bisa terjadi resiko abortus atau unsafe abortion. Saya pernah menemukan data ya, Bu, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sengaja menggugurkan kandungannya gitu ya. Bukan di mahasiswa kita ya, beberapa mahasiswa lain hasil penelitian itu bahkan tidak aman, tidak safe abortion. Beberapa ada yang apa ya, memaksakan sehingga terjadi infeksi pada rahim, bahkan memungkinkan rahim bisa diangkat ya karena proses infeksi yang sangat parah gitu ya. Kemudian bisa meningkatkan angka kejadian, kematian atau mortalitas, morbiditas atau kesakitan ibu dan bayinya. Nah, pada pernikahan usia anak, orang atau anak yang hamil usia muda itu bisa terjadi komplikasi selama kehamilan, saat persalinan juga banyak terjadi penyulit persalinan, mental remaja yang hamil juga, tidak stabil, angka fertilitas tinggi ya, semakin muda menikah, nanti risiko punya anak yang banyak juga semakin tinggi, menurunnya atensi untuk antenatal care. Jadi kecenderungan tidak mau periksa kehamilan di puskesmas karena yang tadi, pernikahan usia muda karena kehamilan jadi malu, kemudian tidak mau juga memeriksakan diri ke puskesmas dan ini berdampak pada kesehatan ibu dan bayi. Kemudian, Ibu, akibat maaf pernikahan Ibu usia muda Lydia, juga anemia selama kehamilan dan bisa mengkontribusi terjadinya BBRA dan stunting pada bayi. Oke, saya tambah waktunya ya. lagi karena Bisa saya lanjutkan materinya. sedikit, minta waktu 3 Ya, menit, Bude, ya? ya saya tambah 5 menit Oh, ya Bu. siap siap. Ya, makasih. Kemudian anak yang dilahirkan dari pernikahan usia anak, ini, susah tumbuh ya selama proses kehamilannya, kemudian Eee, bahwa 14% bayi yang dilahirkan dari pernikahan usia anak itu lahir prematur ya, kemudian, panggul juga masih belum, baik sehingga beresiko untuk terjadi persalinan lama atau penyulit persalinan, kemudian juga BBLR atau berat badan lahir rendah, stunting dan bisa menimbulkan depresi. Nah, menjadi orang tua di usia dini juga harus memiliki keterampilan khusus yang mungkin tidak dimiliki oleh remaja, sehingga risiko terjadinya child abuse ya atau yang bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini, mengalami keterlambatan dalam perkembangan, kesulitan belajar dan gangguan perilaku, dan juga cenderung menjadi orang tua pada usia dini juga. Termasuk masalah psikososial, kaitan dengan pernikahan usia anak, ini bisa menyebabkan kesejahteraan psikologis serta perkembangan kepribadian juga terganggu. Nah, fenomena stunting ini, bisa terjadi pada, anak yang menikah usia dini karena berbagai masalah kesehatan reproduksi, kesiapan mental dalam pola asuh, dan berbagai masalah psikososial lainnya. Nah, pencegahannya sebenarnya untuk anak sebagai langkah pencegahan stunting, jadi, sebaiknya nanti ibu-ibu bisa verifikasi ya di daerah masing-masing bahwa, jika terjadi kehamilan risiko tinggi, ini bisa menyebabkan, terjadinya perdarahan bayi secara prematur, cacat tumbuh kembang bayi terhambat seperti, stunting. Kemudian, tergantung dengan orang tua, mertua biasanya mereka kalau yang usia pernikahannya masih muda ini dan diperberat dengan kondisi pemikiran orang tua atau mertua yang memiliki pendapat-pendapat yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan bayi. Contohnya, ada beberapa mertua orang tua yang mungkin tidak paham tentang kesehatan, justru melarang anaknya memberikan kolostrum pada cucunya. Tidak boleh memberikan ASI eksklusif saja gitu, tapi ditambah makanan-makanan lain seperti pisang, kopi, kelapa, dan lain-lain, dan itu juga bisa memperburuk kondisi keadaan bayi yang dilahirkan. Nah, ini beberapa, strategi ya dari Asia yang bisa mengontribusi penurunan pernikahan usia anak. Nanti Bapak Ibu bisa baca di slide saya, nanti akan saya share-kan. Jadi bagaimana kita optimalisasi kapasitas anak, kemudian juga bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak, dan strategi aksesibilitas dan perluasan layanan pernikahan anak. Stop perkawinan anak. Kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan Ibu, nanti akan saya sampaikan di grup
faktor seterusnya bahwa kita, berpartisipasi dalam, edukasi kaitan dengan bapak bunda asuh anak stunting. Jadi target per kabupaten itu setiap kabupaten ada 5 program BAS namanya ya, Bapak Bunda Asuh Anak Stunting. Nanti berikutnya akan saya share-kan format yang harus diisi dari masing-masing ketua PDA per kabupaten kota untuk memasukkan 5 nama anak yang menjadi asuhan gitu ya, anak stunting di masing-masing daerah. Oke, mungkin, dari saya itu saja Bu ya. Terima kasih, mohon maaf jika waktunya lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, kalau dilihat, materinya sangat-sangat, bagus ya, Bu, ya. Jadi kita tuh sangat pengen tahu bagaimana, cara pencegahan stunting-nya, apalagi masalahnya, saat ini memang banyak sekali kita lihat di usia kurang dari 18 tahun itu banyak sekali usia catin, calon pengantin itu yang berkisar kurang dari 18 tahun. Nah ternyata, setelah saya simak banyak sekali